Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Nurdarifa dari SMK Negeri 1 Palingondang. Di sini, saya sebagai host pada sesi kedua ini yang akan dipandu oleh moderator kita yang bernama Putri Badi Salsabila dan presenter kita bernama Sri Rianti. Kepada moderator, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Badi Salsabila. Saya berperan sebagai moderator. Baik, kali ini di materi kita sudah menghadirkan presenter yang bernama Sri Rianti. Jadi saya serahkan ke Sri Rianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para peserta webinar pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Sri Rianti dari SMK Negeri 1 Kalibondang. Pada kesempatan ini, pada webinar kali ini, saya akan membawakan tema Purbalingga Futures dengan mengambil subtema berupa pesona wisata Purbalingga. Nah, kita langsung saja. Dimohon untuk tunggu sebentar ya. Error. Irung baik. Baik, mohon ditunggu sebentar. Sepertinya ada kesalahan teknis. Oh, tadi. Baik, mohon maaf. Ya. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Kita mulai. Pesona wisata Purbalingga. Nah, dari judulnya sudah menarik banget nih buat kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini. Purbalingga. Siapa di sini yang tidak mengenal Purbalingga? Purbalingga ialah salah satu kabupaten atau kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan memiliki 18 kecamatan dan tentunya memiliki berbagai ikon-ikon unik. Banyak sekali tempat wisatanya, bahkan cerita sejarahnya.
Alun-alun Purbalingga sebagai salah satu ikon Purbalingga juga sangat unik, sangat sekali yang banyak yang mengunjungi. Dan berbagai tempat wisata lainnya. Nah, di Purbalingga terdapat banyak sekali tempat wisata yang pastinya terkenal. Purbalingga juga salah satu kota yang memiliki tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh berbagai mancanegara dari luar Pulau Jawa, bahkan ada dari luar negeri pula. Nah, pada kali ini kita akan membahas apa saja sih tempat wisata yang ada di Purbalingga. Sebenarnya banyak, tapi saya hanya akan membahas beberapa. Yang pertama, ada Owabong. Buat warga Purbalingga dan sekitarnya, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama tempat wisata yang satu ini, Owabong. Cukup terkenal di Purbalingga karena salah satu tempat wisata kolam renang terbesar di Purbalingga. Juga banyak sekali pengunjungnya, bahkan dari mancanegara. Owabong atau objek wisata air Bojongsari merupakan destinasi wisata dari Purbalingga yang sangat terkenal akan banyak kolam renangnya. Meskipun memiliki area yang luas dengan puluhan wahana yang seru, harga tiket masuk ke Owabong juga masih cukup terjangkau. Berbagai pilihan permainan air di Owabong juga bisa dicoba, mulai dari yang menantang sampai yang khusus untuk dibuat untuk anak-anak. Berikut adalah beberapa contoh wahana yang terdapat pada Owabong. Yang pertama ada zona Koralia 3 atau zona paling menantang. Zona ini menyediakan berbagai permainan menantang yang menguji adrenalin. Salah satunya psikoblok atau arena panjat dinding tanpa tali yang ada di atas kolam. Selanjutnya ada kolam renang arus yang pastinya arusnya sangat deras, dan juga ada kolam salju yang menawarkan salju buatan untuk bermain, biasanya untuk bermain para anak-anak. Selanjutnya, Golaga atau Goa Lawa Purbalingga. Golaga tidak seperti goa yang pada umumnya terbuat dari batuan kapur. Goa ini terbuat akibat lava yang keluar dari Gunung Slamet pada zaman purba. Dan setelah mengalami proses pembekuan yang tak sebentar, akhirnya terbentuklah Goa Lawa ini. Luas Goa Lawa diperkirakan sekitar 5 km dengan panjang 1,5 km, kira-kira membutuhkan waktu sekitar 15 menit atau lebih untuk menjelajah seluruh isi goa. Goa Lawa berarti goa kelelawar, sehingga terdapat patung kelelawar raksasa yang menjadi ikon dari destinasi wisata yang satu ini. Lokasi Goa Lawa Purbalingga tepatnya berada di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, sejarah dari Goa Lawa Purbalingga. Goa Lawa Purbalingga menyimpan
sejarah tersendiri akan proses penyebaran agama Islam. Lokasi ini menjadi tempat persembunyian dari dua penyebar agama Islam pada waktu itu. Mereka bernama Ahmad dan Muhammad. Keduanya dicari oleh Senopati Majapahit yang bernama Ki Sutaraga, hingga akhirnya mereka bersembunyi di dalam Gua Lawas selama beberapa hari. Kemudian akhirnya mereka keluar dan bertemu dengan Ki Sutaraga, namun karena belum pernah bertemu sebelumnya, Ki Sutaraga tak mengenali keduanya. Keduanya mengatakan bahwa Ahmad dan Muhammad sudah mati dimakan harimau. Ki Sutaraga mempercayai apa yang telah mereka sampaikan. Begitulah kisah yang terjadi di balik Gua Lawa yang indah. Ternyata tempat ini berperan sangat besar dalam proses penyebaran agama Islam. Gua Lawa Purbalingga memang sempat ditutup karena pandemi saat ini, namun beberapa bulan lalu sudah dibuka kembali dengan menyediakan protokol kesehatan yang ketat. Nah, apa saja sih daya tarik yang terdapat di Gua Lawa? Yang pertama, kita dapat menjelajahi Gua Lawa. Gua Lawa Purbalingga yang berada di lereng Gunung Slamet sehingga memiliki hawa yang sejuk. Kondisi guanya pun lembab dan ada beberapa bagian yang licin karena basah. Ketika berada di dalam goa tersebut, terdapat beberapa petunjuk arah yang akan menuntun sampai pintu keluar, serta terdapat petugas yang akan membantu jika membutuhkan bantuan. Kondisi goanya juga sekarang sudah tidak terlalu gelap, karena sudah sedikit direnovasi dengan lampu yang terang, yang tentunya warna-warni, dan tentunya bisa dijadikan spot foto Instagramable bagi para selebgram. Di dalam Gua Lawa sedikitnya bisa ditemukan 14 ruangan atau gua di dalam Gua Lawa ini. Di antaranya yaitu Goa Batu Semar, Goa Waringin, Seto, Goa Dajalawa, Goa Batu Keris, Goa Ratu Ayu, Goa Langgar, Goa Angin, Goa Museum Batu, Goa Rahayu, Goa Cepat, Goa Pos, Goa Danau, Goa Lorong Penembahan, serta Goa Naga. Selain goa-goa tersebut, kita juga bisa dapat menemukan pancuran selamat atau sendang derajat yang airnya tidak pernah surut dan memiliki banyak manfaat, serta balai pertemuan agung yang bisa digunakan sebagai area pertemuan beberapa tokoh agama pada waktu lampau. Selanjutnya, di Gua Lawa juga kita disediakan berbagai wahana seru sehingga kita bisa bermain di wahana tersebut. Selanjutnya, ada juga coffee shop sehingga kita bisa berkreasi dengan relax di coffee shop tersebut. Tentunya juga kita bisa hunting foto dengan banyaknya spot foto yang instagramable pastinya. Selain itu, kita juga bisa camping ground di tenda yang sudah disediakan oleh pengelola yang berada di antara batang pohon yang dihubungkan oleh jembatan gantung. Selanjutnya, ada wisata agro kebun stroberi. Wisata ini juga sudah tidak kalah asing pasti di telinga para warga Purbalingga sekitar. Karena di tempat wisata ini kita juga disediakan fasilitas untuk memetik buah stroberi sepuasnya. Di tempat ini terdapat hamparan kebun stroberi yang sangat luas tentunya. Namun di wisata agro kebun stroberi ini
maaf, ada tahan. Daya tarik utama ke buah stroberi ini adalah selain bisa memetik sendiri buah stroberi yang ada, kalian bisa juga langsung mencicipinya di tempat tersebut. Namun sebaiknya untuk mencicipinya perlu mencucinya terlebih dahulu. Pengunjung juga dapat membawa keranjang plastik untuk menampung buah stroberi yang telah dipetik tadi. Kemudian bisa kita bawa pulang. Namun kebun stroberi ini tidak bisa berbuah sepanjang tahun, jadi sebaiknya jika akan berkunjung ke agrowisata ini sekitar bulan Juni sampai Agustus, karena pada saat itu buah stroberi sedang berbuah maksimal. Wisata ini buka dari jam 8 hingga maksimal tutup pada jam 5 sore. Selanjutnya, Kampung Kurcaci. Seperti namanya, Kampung Kurcaci. Dalam tempat wisata tersebut terdapat 2 rumah kecil atau mini yang bisa dijadikan spot foto yang pastinya Instagramable. Adanya spot rumah kurcaci menjadikan Kampung Kurcaci Purbalingga begitu diminati oleh wisatawan. Selain rumah kurcaci, di wisata ini juga terdapat wisata alam berupa air terjun Taurung. Tentunya yang dapat menambah rasa kita untuk berkunjung. Nah, untuk lokasi Kampung Kurcaci Purbalingga terdapat di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Wisata ini lokasinya juga tak jauh dari wisata Gua Lawak, jaraknya sekitar 7 km. Selanjutnya, Purbasari Pancuran Mas. Purbasari Pancuran Emas. Wisata ini terdapat beberapa koleksi reptil yang terdapat di dalam tempat wisata tersebut. Di wisata tersebut tidak hanya saja menyediakan reptil, tapi juga ada wahana permainan air. Nah, kegiatan wisata yang bisa dilakukan di Purbasari Pancuran Mas, yang pertama ada River World. Bagian ini menghadirkan berbagai jenis ikan air tawar dari berbagai belahan dunia. Koleksinya sekitar 200 jenis ikan. Bagian ini juga banyak digunakan sebagai sarana belajar dan potensi riset bagi pelajar maupun mahasiswa. Beberapa jenis ikan di dalamnya yaitu ada Arapaima gigas, piranha, dan aba-aba Amazon. Selanjutnya ada wisata air Telaga Fulus. Wahana-wahana wisatawan dapat menikmati Telaga Fulus dengan sepeda air, perahu duyung, kano, dan speedboat. Wahana-wahana ini juga telah diuji keamanannya serta dijaga oleh petugas keamanan yang terlatih. Yang ketiga juga ada konservasi rusa Purbasari Pancuran Emas. Wisatawan juga menikmati indahnya pesona hewan rusa di konservasi rusa Purbasari Pancuran Emas. Selanjutnya ada waterboom dan kolam renang. Wahana ini memiliki banyak peminat. Tempatnya yang menyediakan berbagai macam kolam renang yang aman bagi semua usia. Terdapat kolam anak-anak, kolam dewasa, serta waterboom dengan panjang lintasan 70 meter.
Di area ini juga telah disediakan gazebo-gazebo yang asri untuk beristirahat dan bersantai bagi pengunjung. Selanjutnya juga ada diorama satwa Purbasari Pancuran Emas. Diorama satwa berisikan satwa-satwa yang telah diawetkan. Satwa awetan yang berasal dari koleksi taman yang telah mati karena sebab-sebab alamiah. Ada pula yang merupakan hibah dari masyarakat. Ragam satwa awetan yang dimiliki yaitu berupa Arapaima gigas, penyu berukuran besar, ikan bantal, berang-berang, musang, tupai pohon, biawak, dan lain-lain. Di sini pelajar juga dapat mengawati satwa-satwa tersebut dari jarak dekat sehingga pengamatan bisa lebih detail. Hal tersebut juga memberikan keuntungan dibandingkan pengamatan ketika satwa-satwa tersebut masih hidup. Selanjutnya ada Planet Akuarium Toyosuka. Akuarium ini merupakan wahana baru yang terdapat di Purbasari Pancuran Emas. Akuarium Toyosuka menyuguhkan pesona akuarium 25 meter x 15 meter dengan ketinggian 8 meter. Bangunan terkenal dunia juga bisa dinikmati dalam bentuk mini di Akuarium Toyosuka. Selanjutnya ada taman bermain. Terdapat berbagai macam arena bermain untuk anak-anak beserta keluarga dan wisatawan semuanya. Selanjutnya juga ada Istana Burung. Istana Burung menyuguhkan daya tarik unggas atau burung lokal maupun mancanegara. Lebih dari 75 jenis burung eksotis dan langka dari sejumlah negara hadir di sini, mulai dari merak, elang, laut, sendiri saja sampai lagi besen. Selanjutnya Selanjutnya ada Situ Tirta Marta. Tirta Marta. Situ Tirta Marta Purbalingga atau yang biasa disebut dengan pemandian sebagai tempat pemandian. Daya tarik utamanya adalah berfoto underwater dengan berbagai properti yang unik tentunya, menawarkan objek wisata berupa danau berair jernih dan bersih, di mana pengunjung juga dapat mandi hingga berendam di dalam kolam ini. Air ini biasanya mengalir dan memenuhi danau hingga menjadi kolam mata air alami. Situ Tirta Marta adalah danau yang airnya berasal dari sumber mata air alami, di mana terdapat 7 sumber mata air yang mengalir langsung memenuhi danau. Meskipun dinamakan situ, tempat ini tidaklah sedalam danau pada umumnya, bahkan kedalamannya hanya 1,5 meter sehingga tidak terlalu bahaya. Situ Tirta Marta terbilang masih sangat alami, begitu juga lingkungan sekitarnya. Dari atas pengunjung dapat melihat dasar kolam yang berupa batuan itu, sementara di pinggirannya diberi pembatas dari semen. Sebelum maaf. Objek wisata Situ Tirta Marta berlokasi di Dusun 1, Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Objek wisata ini juga mampu menarik hingga ribuan wisata tiap bulannya. Karena hal ini pula, fasilitas objek wisata ini sudah dibangun dengan baik. Selanjutnya ada Sangga Luri Park. Sangga Luri Park juga termasuk salah satu
salah satu wahana yang bisa dikatakan satu apa ya, bergabung dengan Owabong. Tanggalpa dilengkapi beberapa wahana permainan. Tempat ini juga dilengkapi museum dan taman edukasi yang komplit. Selanjutnya ada Lembah Asri Serang. Lembah Asri Serang terdapat di Desa Serang. Mengusung konsep agrowisata, Lembah Asri Serang yang mengusung konsep agrowisata yang bisa menjaga serunya memetik buah stroberi. Selain mencoba memetik stroberi langsung dari kebunnya, pengunjung juga bisa menjajal memanen tanaman lain. Selain itu juga bisa mengunjungi perkebunan ubi, sawi, kentang, wortel, cabai, dan bawang, dan banyak lagi. Wisata Lembah Asri Serang memang dirancang sebagai wisata nyaman untuk semua keluarga, termasuk anak-anak. Di sisi barat, Taman Lembah Asri Serang juga terdapat pemandangan cantik berupa danau buatan. Juga ada hutan pinus di sisi timur. Lembah Asri Serang juga menawarkan banyak spot foto keren dan pastinya Instagramable. Di Lembah Asri Serang juga menyediakan homestay dan villa. Selanjutnya yaitu Curug Sumba. Curug Sumba Purbalingga memang tergolong surga tersembunyi yang terletak di Jawa Tengah karena lokasinya yang cukup tersembunyi terletak di pedesaan. Namun curug ini juga sangat cocok untuk dijadikan tempat menenangkan pikiran atau penat dengan ramainya suasana di kota. Di tempat wisata ini, pengunjung bisa dapat menikmati pemandangan yang menyejukkan mata. Di samping itu, curug indah di Purbalingga ini masih memiliki daya tarik lain seperti keindahan air yang begitu jernih. Curug Sumba Purbalingga memiliki banyak pesona yang dapat dinikmati wisatawan. Curug ini memiliki 3 air terjun dengan ketinggian mencapai sekitar 15 meter. Pandangan curug yang mengalir cukup deras dengan nuansa hutan pohon-pohon dan bebatuan yang mengelilinginya menambah suasana alami tempat ini. Curug Sumba memang belum dikelola oleh pihak warga maupun pemerintah, sehingga mengenai fasilitas memang masih belum memadai. Pada musim kemarau, Curug Sumba akan menciptakan aliran air yang begitu jernih. Sedangkan pada musim penghujan, debit air di curug ini akan meningkat, bahkan akan membentuk 3 aliran air terjun namun jatuh ke kolam yang sama. Nah, untuk lokasi Curug Sumba ini memang sedikit tersembunyi. Walaupun begitu, bagi wisatawan yang sangat penasaran dengan keindahannya, bisa berkunjung pada
alamat yang berada di Desa Telahap, Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya ada Puncak Sibarat. Puncak Sibarat yang berlokasi di Desa Gunung Bulet, Kecamatan Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Puncak ini termasuk salah satu dataran tinggi yang cukup terjal. Ketinggiannya mencapai 200 meter dan membuat pengunjung memerlukan tenaga. Lokasinya memiliki jarak kurang lebih 20 km dari pusat kota. Untuk mencapai puncaknya juga membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Puncak Sibarat menyuguhkan panorama yang sangat memikat hati. Contoh cocok sekali bagi para pengunjung yang ingin menenangkan diri atau ingin mencari spot foto. Jika berkunjung ke Puncak Sibarat, banyak sekali spot kece yang sangat sayang apabila dilewatkan. Di sana ada spot pesawahan yang dilengkapi dengan lampu-lampu yang cantik dan memikat hati pastinya. Lokasinya juga tidak jauh dari tempat dari pusat kota. Selanjutnya ada Kutabawah Flower Garden. Dari namanya, pastinya lokasi ini berupa hamparan bunga-bunga yang sangat luas, yang sangat beragam warnanya, juga banyak sekali variasi bunganya. Di Kutabawah Flower Garden ini juga pastinya banyak sekali spot foto yang sangat menarik. Di antaranya balon merah berbentuk hati, hamparan bunga yang sangat luas, juga bisa dijadikan sebagai spot foto. Makam ini juga berada di bawah kaki Gunung Slamet sehingga menjadikan lokasinya yang sangat menyejukkan ketika kita mengunjungi tempat wisata tersebut. Alamnya yang juga masih asri membuat Purbalingga menjadi tempat untuk buat wisata alam ini. Selanjutnya ada Bendina Hill. Bendina Hill merupakan salah satu wisata yang ternyata rombakan dari wisata sebelumnya, dari tempat wisata yang dulunya mungkin masih terlihat kurang menarik dan sekarang direnovasi sehingga menjadi lebih menarik, dan sekarang juga sudah mulai banyak pengunjungnya, terdapat hutan-hutan pinus dan kolam renang yang sangat luas, sehingga spot fotonya pun sangat beragam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para peserta webinar pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf yang tulus-tulusnya. Saya juga mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator dan host. Baik, sangat bagus sekali bukan materi yang disampaikan oleh Kadri Rianti. Oke, jadi buat teman-teman, ada yang mau bertanya? Ayo, materinya sangat menarik kan? Izin bertanya Kak, boleh?
Izin silakan. bertanya, Kak. Dari sekian banyak destinasi wisata, wisata mana yang saat ini paling tren di Purbalingga? Saya ulangi pertanyaannya. Dari sekian banyak destinasi wisata, wisata mana yang saat ini paling digemari oleh masyarakat? Baik, Triyanti, silakan. Saya izin menjawab Bu pertanyaannya. Menurut saya untuk akhir-akhir ini lokasi wisata yang banyak sekali dikunjungi yaitu Owabong, karena pada waktu beberapa bulan kemarin atau kalau tidak salah tahun kemarin Owabong mengadakan diskon besar-besaran sehingga banyak sekali pengunjung yang datang hingga membludak. Padahal waktu itu masih masa pandemi, tapi meskipun begitu, Owabong juga sudah menyediakan protokol kesehatan. Dan juga tempat wisata yang akhir-akhir ini hits untuk dikunjungi juga ada Bendina Hill, karena di situ ternyata spot fotonya sangat menarik. Sekian, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Penjelasannya sangat bagus ya tadi oleh Sri Rianti. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, sepertinya cukup. Saya serahkan ke host. Ya, itu tadi yang disampaikan oleh presenter kita. Sangat menarik bukan? Bisa dijadiin rekomend buat kalian yang mau berwisata. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.